Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua. Jumpa lagi dengan Ustadzah Chandra. Kali ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Selamat mengikuti. Sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran Ustadzah hari ini? Siap semua bukan? Baiklah, kalau begitu untuk menambah semangat belajar lagi, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pelajaran 6, yaitu Ayo Belajar. Ngomong-ngomong tentang belajar, tahukah kalian siapa nama nabi yang pertama kali belajar membaca dan menulis? Ya, beliau adalah nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Siapa nih yang belum tahu kisah tentang Nabi Idris alaihi salam? Bagi kalian yang belum pernah mendengar kisah Nabi Idris alaihi salam, Ustadzah akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Seperti yang sudah Ustadzah sebutkan tadi, Nabi Idris alaihi salam merupakan nabi urutan yang kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan yang keenam dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris dilahirkan di kota Munaf, negara Mesir. Dinamai Idris karena beliau banyak sekali mempelajari kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris alaihi salam untuk mengajak seluruh umat manusia agar berjalan pada kebenaran. Saat itu, beliau adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika beliau berusia 82 tahun. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Beliau juga dikenal sebagai orang yang pertama menggunakan bintang sebagai petunjuk arah. Nabi Idris alaihi salam juga merupakan manusia pertama yang pandai menggunting dan menjahit pakaiannya sendiri loh. Kenapa sih Nabi Idris merupakan manusia pertama yang bisa menggunting dan menjahit pakaiannya sendiri? Karena sebelum Nabi Idris alaihi salam, manusia memakai pakaian dari kulit binatang tanpa dijahit terlebih dahulu. Sebagai seorang nabi, tentu saja Nabi Idris juga memiliki mukjizat atau kelebihan yang hanya dimiliki oleh nabi. Mukjizat dari Nabi Idris alaihi salam yang pertama adalah beliau atau Nabi Idris ini merupakan manusia pertama yang pandai baca tulis dengan menggunakan pena. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan, hingga ilmu berhitung yang sekarang kita kenal dengan matematika. Yang ketiga,
Nabi Idris alaihi salam dikenal sangat senang belajar dan tekun untuk mengkaji fenomena alam semesta. Yang keempat, seperti yang sudah Ustazah ceritakan tadi, bahwa Nabi Idris alaihi salam adalah orang pertama yang memotong dan menjahit pakaiannya sendiri. Nabi Idris alaihi salam mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena beliau tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang nabi. Nah, anak-anak, itu tadi adalah sepenggal kisah Nabi Idris alaihi salam. Dari cerita tadi, apa sih yang bisa kalian pelajari tentang kisah Nabi Idris alaihi salam? Sebagai umat Islam yang baik, kita wajib hukumnya untuk mengimani nabi-nabi dan rasul Allah. Ini dia teladan yang bisa kalian semua ambil dari kisah Nabi Idris alaihi salam. Yang pertama, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, penyantun kepada semua orang. Yang ketiga, pemaaf kepada siapa saja. Yang keempat, selalu belajar dalam kondisi apapun dan dimanapun. Yang kelima, menyampaikan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Nah, anak-anak, seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Idris tadi, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Jika nabi yang sudah diberi banyak kelebihan oleh Allah saja masih mau belajar, kenapa kita tidak? Belajar dengan rajin akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendapat kemuliaan, dengan rajin belajar, kalian akan menjadi anak yang pintar. Sebagai anak yang soleh dan solehah, tentunya sebelum kalian belajar, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Siapa yang tahu doa sebelum belajar? Ustazah yakin pasti kalian semua sudah hafal kan? Coba sekarang kita baca bersama-sama yuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan fahamkanlah ilmu kepadaku. Anak-anak, ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mengucapkan doa dulu sebelum belajar. Yang pertama, kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah menerima pelajaran yang diberikan ustadz dan ustazah. Yang ketiga, jika menemui kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan memberikan kemudahan kepada kita. Yang keempat, akan dicatat sebagai amal ibadah kita.
Anak-anakku yang soleh dan solehah, jika sebelum belajar kita berdoa, maka setelah belajar pun kita juga harus berdoa. Nah, bagaimana coba doa setelah belajar? Ini dia doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itulah tadi anak-anakku pembahasan materi kita hari ini tentang Ayo Belajar. Semoga dapat selalu kalian amalkan ya, agar belajar kita bernilai ibadah. Tugas kalian hari ini adalah coba kalian hafalkan bunyi doa sebelum belajar beserta artinya. Selesai sudah belajar kita hari ini. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe bagi kalian yang belum menekan tombolnya ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Kemudian, like dan share video ini ke teman-temanmu yang lain ya, agar video ini dapat bermanfaat juga untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.